4 minggu keliling-keliling Indonesia, dari Sumatera sampai Jawa, dari Bali sampai Lombok. Luar biasa. Aku langsung jatuh cinta sama Indonesia. Nah, Pas pulang ke Belanda ya. halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Welcome back to my YouTube channel guys. Oke guys, pada kali ini kita akan teruskan lagi membuat satu video reaction, dan ini merupakan salah satu perkara keutamaan kepada kita semua guys, untuk sama-sama kita mempelajari ya berkenaan tentang bahasa Indonesia, ya budaya, tradisi dan sebagainya. Salah satu untuk kita memperkembangkan ya, yaitu dari segi kita punya ilmu pengetahuan guys. Dengan judulnya, kenapa sih orang Belanda ini bisa ngomong bahasa Indonesia guys? Wow, kenapa sih orang Belanda dapat mampu berbicara bahasa Indonesia? Dan ini merupakan daripada channel, yaitu channel Planet Rufio. Jangan lupa guys, seperti biasa, like, comment, share dan juga subscribe di dalam channel ini guys. Seperti apakah cerita mengenai tentang orang Belanda ini mampu 100% berbicara bahasa Indonesia? Tanpa membasa-basi guys, yuk kita langsung aja nonton di dalam video pada kali ini guys. Yuk guys. Oke guys, dengan hitungan 3, 2, dan 1 guys. Halo teman-teman. Wah, Apa kabar? Jumpa lagi bersama dengan aku, Bang Rufio. Nah, di video ini aku bakal jelasin tentang cara aku belajar bahasa Indonesia. wah, Karena ada banyak keren penonton banget, guys. yang pengen tahu. Ya, Nah, walaupun aku mirip orang Turki atau orang Arab atau manusia Goa, aku orang Indo. Blasteran Belanda Indonesia. oh Aku lahir blasteran. di Belanda, aku besar di Belanda, dan orang tua aku juga lahir dan besar di Belanda. Oh, Tapi kakek dan nenek dari bapak ya lahir di Indonesia, lahir di Indonesia. di Hindia Belanda sebenarnya. Ya, mereka keduanya orang Indo juga, campuran. Oh, Dan bisa campuran. ngomong bahasa Indonesia selain bahasa Belanda. Dan kakek yang udah meninggal bahkan bisa ngomong basa Jawa. Oh, Terus nenek dari ibu, bapaknya orang Jawa asli. orang Jawa Berarti asli. aku campuran aja, gado-gado, Belanda goreng. Nah, aku dibesarkan ya sama banyak orang Indo yang generasi pertama yang ngomong bahasa Belanda dengan aksen Indonesia. Oh, Misalkan, waduh, wie heeft mijn rempeyek opgegeten. Ja, ik durf te zweren dat ik mijn rempeyek hier had neergelegd. Nah, aku oh, suka banget aksen itu. Dan jadi aksen itu ya udah biasa. Karena kebanyakan orang Indo yang generasi kedua atau ketiga ya bisa menirukan aksen itu. Tapi di rumah kita semuanya ngomong bahasa Belanda doang. Jadi Oh. kita nggak bisa berbicara bahasa Indonesia dengan lancar. Beberapa kata aja, ya, ungkapan umum aja. Apa kabar? Sudah makan? Saya suka pisang goreng. Itu aja. Dan aku juga seperti itu. Sampai umur 19. Oke. Musim panas tahun 2012. oke. Waktu itu aku pertama kali ke Indonesia. Oh, pertama kali sama ke Indonesia. Bonyok dan adik. 4 minggu keliling-keliling Indonesia, dari Sumatera sampai Jawa, dari Bali sampai Lombok. Luar biasa. Aku langsung jatuh cinta sama Indonesia. Nah, Pas pulang ke Belanda ya langsung pengen balik ke Indonesia lagi. Dan dari kecil aku udah tertarik banget dengan ya belajar bahasa-bahasa. Jadi aku langsung mulai belajar bahasa Indonesia pakai buku. Terus Pakai buku. tahun berikutnya, tahun 2013, aku ke Indonesia lagi. Tapi sendirian aja. 1 bulan di Danau Toba, 3 bulan di Bukit Tinggi, dan 2 bulan di Jakarta. oh, Waktu itu aku ya setiap hari ngomong bahasa Indonesia. Jadi aku memang ya, membubuh dasarnya
membubuh udah dasarnya. nyaman dalam percakapan yang ya sehari-hari gitu. Tapi aku belum lancar. Belum lancar. Kalau baca koran atau nonton film Indonesia atau ada orang yang berbicara terlalu cepat, aku masih bingung ya, nggak ngerti. Terus ya habis pulang ke Belanda ya jarang banget ngomong bahasa Indonesia. Jadi aku lupa lagi ya sedikit. Lupa lagi. Tahun 2016 aku ke Indonesia lagi, tapi 1 bulan di Jakarta aja. Jadi waktu itu aku nggak terlalu ya memperbaiki kemampuan bahasa Indonesia. Pulang ke Belanda lagi, berhenti ngomong bahasa Indonesia lagi. Nah sekarang aku pengen jalan ke Indonesia lagi tahun depan. Jadi sejak bulan Juni atau Juli tahun ini aku mulai latihan bahasa Indonesia lagi. Mulai latihan bahasa Nonton Indonesia. film-film Indonesia, dengerin podcast Indonesia, ngobrol sama orang-orang Indonesia lewat TV. Dan sekarang aku udah merasa jauh lebih fasih daripada waktu baru pulang dari Indonesia. Soalnya ya metode belajar bahasa kan jauh lebih canggih sekarang. Ya, ada website kayak Hi Native, Duolingo, terus ada Netflix yang siarkan film-film Indonesia. Oh, Netflix ya menyiarkan subtitle bahasa Indonesia, guys. Wah, saya pun baru tahu ya bahwa Netflix tuh ada satu subtitle yang mengutamakan bahasa Indonesia, terjemahan bahasa Indonesia, guys. Oke, menarik. Subtitle bahasa Belanda, ya sekarang lebih mudah sih belajar bahasa asing lewat internet. Betul. Tapi aku tetap belum cukup lancar. Masih ada hal-hal yang aku belum paham sepenuhnya. Oke. Makanya aku buka channel YouTube ini untuk dapat ya pengalaman berbicara. Oh, patutlah. Dan ya aku yakin aku masih membuat kesalahan bahasa dalam video-video aku. Jadi kalau mau mengoreksi sesuatu ya silakan di bawah komen. Ya. Biar ya aku bisa mencapai kefasihan. Mencapai Nah, aku kefasihan. berharap banget traveling ke Indonesia ya jadi tahun depan. Dan aku juga sangat menantikan bikin video-video di situ. Wah. Jadi jangan lupa subscribe biar kalian langsung dikasih tahu ada video baru. Nah, terima kasih udah nonton video ini dan semoga kita saling ketemu di Indonesia atau di Belanda atau dimanapun, kapanpun. Wah, mantap guys. Terbaik. Oke guys, demikianlah sebentar tadi video daripada channel Planet Rufio ataupun kita panggil sebagai Abang Rufio ya. Dia mengatakan bahwa bagaimana, kenapa sih orang Belanda ini bisa ngomong bahasa Indonesia. Jadi kayaknya begini, dia telah pun mencerita sejarah keluarga. Sejarah keluarganya tuh bahwa dia ada juga ya terkait dengan daripada kakek dan juga neneknya ya, yaitu seorang Blasteran juga ya, campuran, dan berikut juga mengatakan bahwa keluarganya itu memang ada yang berasal dari Indonesia. Dan juga dia menceritakan juga berkenaan tentang bagaimana dia yaitu pada tahun 2012 dia pergi ke Indonesia dan dia pergi beberapa tempat yang berada di Indonesia dan dia telah pun mulai ya untuk belajar ya, pengen belajar dalam bahasa Indonesia, pengucapan dan juga beberapa kalimat perkataan untuk membiasakan diri dalam berbicara bahasa Indonesia. Dan selepas itu dia balik ke Belanda semula dan pada tahun 2013 dia mengambil keputusan seorang diri guys ya datang ke Indonesia, dan disitulah dia mengambil masa tempoh yang sangat-sangat lama ya, semata-mata untuk melancarkan ataupun kefasihan dalam membicarakan bahasa Indonesia. Dia mengaku juga walaupun ada beberapa kata ungkapan dia mengatakan mungkin ada tersalah kata dan sebagainya, tapi dia juga ya pengen untuk belajar dan sebagainya, sebab dia mengatakan tadi dia coba belajar juga bukan setakat datang ke Indonesia, malahan dia bertemu dengan orang-orang Indonesia guys ya, dalam
aplikasi Omi TV, lepas tu dalam internet dan juga dalam kamus dan sebagainya. Jadi itu adalah salah satu bagaimana dia coba untuk melancarkan bahasa Indonesia. Seperti mana juga ya, Uncle juga ya dalam kita membuat reaction ini, Uncle juga mendengar beberapa kalimat ya daripada orang-orang Indonesia dalam memberikan pengucapan bahasa Indonesia, dan kadang-kala ia membuatkan Uncle rasa untuk belajar dan benda-benda macam inilah untuk supaya kita dapat tambahkan kefasihan kita sama-sama mempelajari bahasa Indonesia, guys. Jadi itu adalah salah satu sejarah ya, ataupun salah satu beberapa ungkapan ya, kata apa yang dikatakan macam mana dia bermula ya pengen untuk belajar bahasa Indonesia, guys. Dia mengatakan bahwa dari sejak kecil lagi dia memang sangat-sangat berminat, guys, ya dalam dia mempelajari bahasa-bahasa, tetapi paling diutamakan adalah bahasa Indonesia, guys. Jadi dia mengatakan juga ya, pengalaman dia apabila dia balik ke Belanda semula tidak ngomong dalam bahasa Indonesia, ya sudah lupa. Tetapi bila dia untuk melancarkan balik semula tuh untuk berbahasa Indonesia, dia akan membuka aplikasi Omi TV dan juga membuka internet supaya bahasa Indonesianya tuh tidak akan dilupain, guys. Itu yang paling penting. Dan dikatakan juga mereka ni ada keturunan Jawa, guys, ya daripada kakek ya, daripada neneknya. Dan walaupun dia dilahirkan di Belanda, orang tuanya tuh dilahirkan dilahirkan di Belanda, tetapi mereka ada kaitan dengan di negara Indonesia. Dan itu menguatkan lagi bahwa dia ini memang sangat-sangat pengen untuk belajar bahasa Indonesia, guys. Dan rencananya, guys, yaitu pada tahun 2022 dia akan datang ke Indonesia, guys. Dia sangat-sangat orang kata sangat berbesar hati untuk bertemu dengan orang Indonesia dalam dia sambil dia liburan, sambil juga dia melancarkan kefasihan bahasa Indonesia, guys. Wow, sangat-sangat menarik, guys. Dia punya jalan cerita macam mana dia mula ataupun coba bisa ngomong bahasa Indonesia. Orang Belanda, lahir di Belanda, guys, ya, tetapi ada keturunan Jawa. Sebab itulah dia mengatakan tadi ada beberapa accent dalam bahasa Belanda tuh pakai dalam bahasa Jawa. Jadi itu menguatkan lagi bahwa mereka ini sangat-sangat mencintai bahasa Indonesia. Dia mengatakan tadi dia datang ke Indonesia pada tahun 2012 langsung jatuh cinta kepada Indonesia, guys. Wah, satu pengalaman yang sangat-sangat menarik, guys. Jadi itu sajalah daripada Uncle, reaksi dan juga pendapat, opini daripada saya sendiri, guys. Mungkin kalau ada beberapa kata ataupun ungkapan kata daripada saya mungkin tersalah kata dan faktanya, kalian boleh koreksi di bahagian kolom komentar. Sila komen, guys. Jadi, guys, lebih dan kurang saya minta maaf, guys. Kita akan bisa ketemu lagi di video-video akan datang. Jikalau ada beberapa link ataupun video saranan rekomendasi, Anda boleh turunkan di ruangan kolom komentar, guys. Sampai jumpa lagi, guys. I love you Indonesia, I love you Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.